Dan hari ini pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya. Ya, pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan mengumumkan putusan hasil pemeriksaan 9 majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Rencananya sidang putusan akan dimulai pada pukul 4 sore nanti yang akan dibacakan oleh Ketua MK Jimli Asidik. Sidang ini pun terkait dugaan pelanggaran etik usai memutuskan gugatan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Terdapat 3 opsi sanksi etik pemirsa yang akan bisa diberikan kepada Anwar Usman dan para hakim MK lainnya, diantaranya teguran, peringatan, dan juga pemberhentian. Nah, meski masih nanti sore ya, kita mau lihat seperti apa sih persiapannya pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di gedung Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, kita akan terhubung dengan rekan kami di sana, ada rekan Gisel Nur Rahma. Halo, selamat siang atau selamat pagi Gisel. Bagaimana situasi jelang putusan MK hari ini? Seperti apa di sana? Ya, selamat pagi Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari ini akan menggelar sidang pengucapan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait dengan putusan MK nomor 90 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum, di mana sidang putusan ini rencananya akan dimulai pada pukul 4 sore nanti, sementara untuk sidang pleno akan digelar sebelumnya, yakni pada pukul 1 siang nanti di ruang sidang pleno gedung 1 MK. Nantinya putusan akan diputuskan ataupun dibacakan oleh Ketua MK yakni Jimli Asidki, Sekretaris MK Wahidudin Adams, dan juga Bintan Saragih selaku anggota MK. Adapun dalam persidangan ini nantinya juga akan dihadiri oleh para pelapor baik secara luring maupun daring serta terbuka untuk umum. Pemirsa, diketahui sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober lalu sebanyak 16 guru besar dan juga pengajar HTN telah melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman beserta para hakim konstitusi lainnya terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi ke MK. Laporan ini muncul setelah para hakim MK memutuskan perkara soal uji material undang-undang pemilu tentang batas usia Capres-Cawapres. Adapun sebelumnya Ketua MK yakni Jimli Asidki kemarin juga mengungkapkan bahwa ada 3 opsi sanksi etik yang bisa diberikan kepada Anwar Usman dan kawan-kawan ini. 3 sanksi diantaranya yakni teguran, peringatan, dan juga pemberhentian ataupun pemecatan. Sanksi tersebut akan dijatuhkan kepada para hakim ini apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam memutuskan dan juga mengabulkan gugatan tentang usia minimal batas Capres-Cawapres ini. Dan pemirsa, selanjutnya mari kita tunggu bersama-sama bagaimana dan apa hasil keputusan dari MK terkait hal ini pada pukul 4 sore nanti. Demikian kembali ke Anda, Pram dan juga Anggi. Ya, baik, terima kasih Gisel Nur Rahma yang melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti kita akan menyaksikan sendiri, Pram, seperti apa ya keputusannya nanti ya. Apa. Dan ini tentunya akan membuktikan bagaimana Majelis Kehormatan apakah betul-betul bisa diharapkan independensinya untuk demokrasi. Betul sekali, ini karena harapan untuk masyarakat banyak ya. Betul. Dan pemirsa, ini untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait putusan Majelis Kehormatan MK yang akan nanti dibacakan pemirsa, sudah bersama kami ada Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ada Mas Yance Arizona, dan juga ada Juru Bicara Nasional Partai Perindo, ada Bapak Christophorus Taufik atau Bang Taufik. Halo, selamat pagi Mas Yance dan Bang Chris. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita ke Mas Yance dulu. Baik, Mas Yance, ini kita ke Mas Yance dulu. Jadi menurut Mas Yance ini putusan MK nomor 90 2023 ini kan tidak sah karena telah terjadi dan memang telah terbukti juga ada pelanggaran hukum secara etik begitu ya. Namun hari ini akan dibacakan putusan. Kira-kira apa yang menjadi ekspektasi Anda dalam putusan dari Majelis Hakim, dari Majelis Kehormatan MK hari ini? Baik, terima kasih. Karena kami juga sebagai salah satu pelapor ya, di antara beberapa guru besar dan pengajar hukum tata negara yang melaporkan Ketua MK Anwar Usman terkait dengan pelanggaran kode etik karena terlibat menangani perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya. Dan kami berharap pertama
dari putusan hari ini, pertama tentu membuktikan bahwa terjadi pelanggaran etik itu, memberikan sanksi paling berat yaitu pemberhentian tidak hormat, dan juga berharap MK juga menyatakan bahwa putusan MK 90 itu tidak sah karena dalam proses pembuatannya itu melibatkan hakim yang memiliki konflik kepentingan, dan lebih lanjut kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara 90 itu tanpa melibatkan hakim yang dikenakan sanksi etik. Itu harapan kita hari ini. Oke, kalau ke Bang Kris gimana Bang Kris? Harapannya seperti apa nanti tentang putusan MK nanti, sore nanti seperti apa? Ya, kalau dari saya sih yang penting adalah putusan ini harus satu memberikan efek jera dan sanksi yang maksimal terhadap hakim yang memang diadukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sama seperti yang disampaikan Mas Yance, saya juga sependapat dan mengharapkan sekali putusan MK ini akan berdampak langsung terhadap keputusan nomor 90. Karena kalau tidak berdampak langsung, maka masyarakat akan kembali bertanya-tanya terus bagaimana terhadap suatu putusan yang membawa dampak besar yang diproses tidak melalui proses yang benar secara formil maupun secara material begitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita perhatikan dari Undang-Undang Kehakiman sendiri, Bang Kris, bahwa putusan yang telah diputuskan oleh MK sendiri kan sifatnya memang mengikat dan sudah final. Apakah dalam artian pernyataan Anda tadi mengarah kepada pemecatan terhadap Ketua MK? Harus dibedakan dua hal. Kalau mengenai pemecatan dan sebagainya itu kan terkait dengan kode etik. Itu yang memang kewenangan sepenuhnya dari MK. Kalau mengenai independensi kekuasaan kehakiman memang itu diatur di konstitusi juga. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Yance, yaitu prosesnya adalah MK ini bisa menjadi titik masuk untuk pemeriksaan ulang. Jadi bisa diperiksa ulang begitu. Tetapi apakah ini langsung bisa MK membatalkan, saya pikir itu perdebatan tersendiri lagi. Tapi yang pasti apakah bisa diperiksa ulang? Jawaban saya harusnya pasti bisa diperiksa ulang. Oke, sekarang kita ke Mas Yance. Kalau Mas Yance lihat nih, kalau dari beberapa wawancara Ketua MK kemarin, Profesor Jimli, ini apakah sudah bisa dilihat kira-kira ini keputusan MK arahnya akan kemana nih? Ya, Prof. Jimli mengungkapkan beberapa informasi yang ada di dalam pemeriksaan yang dilakukan, baik itu yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga terhadap hakim konstitusi yang dilaporkan. Nah, itu sebenarnya bisa memberikan, karena sebenarnya informasi terkait dengan perkara ini sudah sangat gamblang ya. Pertama dari dissenting opinion dari hakim konstitusi dalam putusan itu, kemudian juga liputan salah satu media ya, juga informasi-informasi lain yang disampaikan oleh pelapor. Jadi sebenarnya sudah sangat terbuka ini informasi ini, jadi sehingga kalau akhirnya nanti putusan MK itu menyatakan tidak bersalah, itu orang akan terganggu logika publik ya terhadap hal itu. Apalagi kalau misalkan memberikan sanksi yang ringan, jadi orang akan merasa ini ada ketidakadilan terkait dengan perkara ini. Berarti sebenarnya dengan kata lain, Mas Yance, sebenarnya integritas dari Ketua MK ini sebetulnya sedang dipertaruhkan begitu ya, Mas Yance? Iya, ini panggilan sejarah sebenarnya ya kepada Prof. Jimli dan juga anggota MK yang lain ya, panggilan sejarah untuk memperbaiki, menegakkan kembali negara hukum yang dirobohkan ya, menegakkan kembali independensi peradilan. Oke, Mas Yance. Oke, mungkin kita ke Bang Kris terlebih dahulu ya. Bang Kris nih, kalau putusan MK kira-kira arahnya kemana? Kalau mungkin misal tidak ada pemberhentian, apakah nanti diduga ada main-main nggak sih di balik ini semua? Ya, gini, kan sebenarnya Pak Jimli sudah menyampaikan apa sih yang bisa diputuskan oleh MK. Ada 3 kan, peringatan, kalau nggak salah ada 3 ya, teguran, peringatan, dan pemberhentian. Pemberhentian juga ada 2 kriteria kan, pemberhentian biasa atau pemberhentian tidak hormat gitu. Nah, sepanjang keputusannya adalah 4 kriteria itu, saya pikir masih berada pada koridornya MK. Tetapi memang kalau keputusan jadi gini, kalau keputusannya berdasarkan koridor tadi itu masih bisa diakomodir
dan masih bisa diterima karena memang itulah tata caranya. Tetapi kalau nanti hasilnya itu walaupun ada di dalam koridor tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka tugas kesejarahan, saya meminjam istilah Mas Yance tadi, tugas kesejarahan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, mungkin begitu. Dan sepanjang masa integritas itu akan selalu jadi pertanyaan. Begitu dari saya sih. Iya, kalau diperhatikan Bang Kris dan juga Mas Yance, mungkin ke Mas Yance, kira-kira ini kan ada celah begitu yang akhirnya terjadi pelanggaran kode etik, ada moral yang dilanggar di sini. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya, Mas Yance? Yang pertama, kalau nanti sore misalkan MK menyatakan bahwa Ketua Anwar Usman melakukan pelanggaran etik dan menyatakan diberhentikan tidak dengan hormat, pertama perlu segera ditindaklanjuti ya. Tindak lanjutnya adalah, karena ini yang ketua ya, tindak lanjut berikutnya adalah Wakil Ketua MK untuk mengirimkan surat kepada Presiden mengenai pemberhentian ini supaya segera dikeluarkan SK, dan Presiden punya waktu 14 hari untuk itu. Dan lebih lanjut nanti MA, karena Anwar Usman diusulkan oleh Mahkamah Agung, perlu segera untuk mencari hakim pengganti. Ini karena kebutuhan kita mendesak juga ini untuk persiapan pemilu di 2024 ya, itu yang pertama. Yang kedua, harapannya adalah MK supaya selama ini MK kan dibuat ad hoc ya. Jadi menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Jadi harapan kita ke depan MK bisa jadi satu institusi yang permanen supaya ada lembaga pengawas terhadap pelaksanaan etika hakim konstitusi ke depan. Jadi kalau ada yang aneh-aneh lagi di kalangan hakim konstitusi bisa dilaporkan kepada MK supaya kita bisa memiliki peradilan yang betul-betul independen ke depan. Oke, Mas Yance, ini kan putusan MK sore nanti juga memutuskan nasib Gibran Rakabuming Raka nanti di pencalonan cawapresnya. Kira-kira nanti kalau Mas Yance lihat situasi politik nanti akan seperti apa nantinya akan terjadi? Ya, tadi ya, seminimal mungkin kita berharap bahwa putusan MK nanti itu memberhentikan Anwar Usman tidak dengan hormat apabila terbukti melakukan konflik kepentingan. Itu seminimal mungkin. Nah, tentu harapan lebih lanjut adalah bagaimana putusan 90 itu bisa dikoreksi ya. Tapi sepertinya memang tidak langsung akan diubah ataupun dibatalkan oleh MK. Mungkin yang paling bisa dilakukan adalah memerintahkan ini dilakukan pemeriksaan ulang oleh Hakim Konstitusi, dan nanti jadi bolanya akan ke Hakim Konstitusi yang tersisa ya, apakah bisa mempercepat proses itu. Sementara itu proses tahapan pemilu juga tengah berlangsung. Ini sebenarnya risiko dari awal ya. Kalau di Amerika itu ada namanya deferral principle ya. Jadi Supreme Court itu harus hati-hati menangani perkara terkait dengan pemilu ketika pemilu sedang berlangsung. Nah, jadi itu risiko sebenarnya. Ini memang MK sedang berada di dalam risiko itu, main api dengan itu ya. Sehingga dia mau tidak mau harus masuk di dalam pusaran politik. Mestinya dari awal MK untuk mencegah diri untuk tidak terlalu masuk di dalam persoalan-persoalan berkaitan dengan strategi-strategi politik di dalam pemilu. Ya, Mas Yance, oke, mungkin tadi dari Mas Yance, sekarang dari Bang Kris terakhir aja, mungkin sedikit aja kalau dari Bang Kris seperti apa nih kira-kira situasi politiknya nanti seperti apa yang akan terjadi? Ya, kalau menurut saya begini, satu, tadi ada pertanyaan mengenai apa yang bisa diperbaiki. Menurut saya yang bisa diperbaiki ya orangnya, karena kalau aturannya kan semua sudah dibuat, tergantung siapa yang menjalankan. Lalu yang kedua adalah situasi politiknya memang sekarang kalau dalam kondisi gawat ya gawat. Karena kenapa? Karena sekarang sistem demokrasi yang dimain-mainkan, bukan oknum lagi gitu. Nah, kalau sudah sistem itu beresinya juga nggak gampang, namanya kan sistem. Kalau oknum gampang, ini sistem demokrasi yang sudah dimainkan. Jadi ya bola ini akan terus bergulir terus. Terus terang kalau saya ditanya nanti ujungnya bagaimana, saya nggak bisa membayangkan karena sistemnya ini yang sudah dalam tanda kutip rusak gitu. Iya, berarti sebetulnya memang seperti yang tadi kata Bang Kris ya, sistemnya sudah ada, peraturannya dan aturannya sudah ada, tinggal bersih-bersih aja nanti orangnya kayak apa. Dan kita akan menanti karena citra MK juga masih sangat ditentukan sekali, apalagi untuk masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada MK seperti apa. Kita lihat saja nanti ya. Betul, karena ini jalannya panjang, sengketa pemilu nantinya akan seperti apa. Jadi ini marwah MK harus dijaga ya, dan diperbaiki. Ya, baik, terima kasih Mas Yance juga Bang Kris atas telah bergabung bersama kami di studi kali ini.